Shalom Jemaat Gereja BES. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja BES. Gereja BES atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja BES yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja BES berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja BES juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube BES Church, di Instagram @beschurch.official, di TikTok @beschurch.id. Gereja BES juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja BES di @BESWorship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja BES untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja BES. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja BES mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja BES Pontianak. Kami dari Gereja BES Samarinda. Kami dari BES Semarang. Kami dari Gereja BES Tanjung Pinang. Kami Gereja BES Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja BES.
biar kiranya hadirat-Mu saja memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Bapa. Terpujilah nama-Mu, bekerjalah Engkau lebih lagi di darah setiap kami Tuhan. I worship you Lord. Shikirala Paramashi, Kirala Takamashi. I
buat setiap kami. Yang pertama percaya setiap kita menerimanya. Bersama-sama kita mau berkata, amin. Tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan kita bersama-sama. Mari bersuka cita lagi dalam Tuhan. Dunia takkan sanggup ku beri
Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan. Semua bertepuk tangannya. Kuasa-Mu terjun, bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Kami akan berjalan dengan Tuhan dari kemuliaan sampai dengan-Mu Tuhan. Bukan kekuatan, kuasa-Mu terjun, bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Ayo berikan sorak-sorai yang paling panjang buat Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Penyertaan Tuhan yang kami perlukan dalam hidup ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Sekali lagi bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan. Semua karena Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang mengalami kedahsyatan Tuhan, boleh angkat tangan bersama-sama, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ayo bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semua. Ku sembah, angkat tangan bersama-sama, katakan ku sembah Engkau Tuhan. Siang hari ini kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau lebih dari semua yang ada dalam hidup kami. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku
bagiku. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Kau hebat bagiku. Ku sembah. Semua bertepuk tangan. Ku sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang hebat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau yang terus memelihara setiap kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama di tempat ini untuk lawatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami memberi hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami berbakti kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu peduli dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terus bersyukur. Setiap kebaikan kasih yang Tuhan terus beri bagi kehidupan kami. Sampai hari ini kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu hari ini Tuhan, hati kami terbuka, hati kami telah siap ditabur oleh kebenaran firman Allah. Supaya firman Allah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kami. Ditabur, disusun rapi dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat menjalankan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Karena itu firman Allah hari ini dengan kekuatan roh yang Tuhan terus beri dalam kehidupan kami. Roh itu yang menerjemahkan bagi kami. Roh itu yang akan mengajar bagi kami. Supaya bagaimana kami menjalankan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Allah yang Tuhan beri bagi kami. Karena firman yang hanya bisa membersihkan hati dan pikiran kami. Karena firman yang akan meluruskan jalan hidup kami. Karena firman Allah yang terus memberi jalan keluar bagi kami. Memberi jawaban di dalam setiap pergumulan hidup kami. Bahkan firman Allah yang berkuasa itu. Kami yang sakit hari ini kami akan disembuhkan. Kami akan dipulihkan oleh kebenaran firman yang Tuhan beri bagi kami. Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus menuntun kami. Supaya kami benar-benar hari ini menerima kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Halo Bapak Ibu, shalom. Sudah lama kita tidak berjumpa, 3 tahun. Tapi hari ini karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa berjumpa di rumah Tuhan. Anugerah yang terbesar yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita. Karena itu hari ini tuh minggu yang berkualitas ke-879. Saudara tahu bahwa hampir 17 tahun kita sudah memberi hidup kita yang berkualitas. 879 kali hari Minggu yang terbaik diberi bagi Tuhan. Tuhan mencatat apa yang Anda buat.
Tapi seringkali kita lupa dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan melakukan yang terbaik kita lupa. Cepat lupa manusia. Sudah makin umur lupa. Tapi jangan lupa setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap janji Tuhan yang diberi bagi hidup saudara dan saya. Supaya kita tetap taat dan tetap setia untuk menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Minggu ini adalah mega project karakter Kristus hari Sabtu. Saudara ingat hari Sabtu. Taat. Wah, berarti lupa semua ya. Taat, kasih. Apalagi berbakti. Hari ini kita datang berbakti. Karena ketaatan hidup kita ada kasih yang keluar dari kehidupan kita. Supaya kita berbakti. Kepada siapa kita berbakti? Kepada Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, karakter Tuhan itu sangat penting. Karena dia yang akan mengubah hidup kita. Supaya kita menjadi sahabat-sahabat Allah yang diberkati Tuhan. Yang dikasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema yang sangat luar biasa bagi kita. Iman dan sahabat Allah. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Allah dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Terus kita baca secara cepat. Ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Terus. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Terus, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sudah 2 perintah ya. Terus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan baik-baik, kita ini adalah sahabat Tuhan. Terus, kamu adalah sahabatku. Ada ketentuan yang dia beri. Jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu. Terus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Terus ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang terakhir ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ini perintah. Ada 3 perintah yang diberikan bagi setiap kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini saudara yang dikasih Tuhan. Dengan tema besar yang diberikan kepada kita. Iman dan sahabat-sahabat Allah. Bapak Ibu dan saya hari ini Tuhan memilih kita untuk menjadi sahabat. Kita ingat kembali dalam kehidupan kita ketika kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai hari ini. Mungkin kita masih punya sahabat yang akrab. Dari sekolah sampai sekarang, dari bekerja sampai sekarang. Saya beritahu Bapak Ibu begini, ada teman saya yang paling akrab. Ketika kita bekerja setiap hari tidur sama-sama. Ketika saya menikah dengan istri saya, sahabat saya itu laki-laki. Kalau dia datang ke tempat saya, apapun kesibukan saya, pasti saya cari dia. Untuk kita sama-sama, makan sama-sama, cerita sama-sama. Sampai istri saya cemburu. Saudara, cemburu. Tapi bukan cemburu gay, saudara. Bukan. Cemburu karena apa? Dia sahabat yang datang, dia berkorban.
Ya, tapi seringkali dia tinggalkan kita di rumah dan bekerja, tidak lupa kita di rumah. Saudara, sahabat yang baik, dia datang kapan kita berjumpa bersama-sama untuk membagi kasih, mengingatkan kenangan yang lama. Hari ini Tuhan angkat kita jadi sahabat. Kita harus sadar hari ini. Siapa dia, siapa saya. Siapa Tuhan, siapa saya. Jadi sahabat Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Makanya saudara ingat, ketika Tuhan memanggil Musa untuk menjadi sahabat rekan kerja yang baik, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan membuktikan kepada Musa, supaya Musa tahu bahwa ini Allah, ini Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Sama seperti Bapak, Ibu dan saya. Tuhan berkata dia sahabat bagi hidupmu. Kenapa engkau bimbang, kenapa engkau ragu, kenapa engkau cemas, kenapa engkau takut? Ada sahabat yang tidak kelihatan yang ada dalam kehidupanmu. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, kita baca dulu. Keluaran pasal 4, ayat 3, 7, sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan membuktikan bagi Musa. Firman Tuhan, Musa memegang tongkat di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, lemparkan itu ke tanah. Musa melemparkan ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Dia takut dan dia lari. Saya lempar tongkat, jadilah ular. Pasti kita semua lari karena ular. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah tongkat ekor itu. Saudara, Musa mengelurkan tangannya. Ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Tadi jadi tongkat jadi ular. Dia pegang jadi tongkat. Allah menunjukkan kepada Musa, aku ini Tuhan. Tuhan mau berkata kepada kita semua. Hari ini dalam setiap kehidupan kita butuh kesadaran. Yang pertama itu poin. Butuh kesadaran dalam hidup ini. Kenapa Allah memilih kita jadi sahabatnya? Bukan kamu yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang pilih Anda. Manusia mengecewakan manusia. Istri bisa kecewakan suami, suami bisa kecewakan istri. Mau anak 10 pun sama. Orang itu datang kepada saya, dia bilang, Pak, saya gak cocok lagi dengan dia. Kenapa gak cocok? Sudah berapa tahun menikah? Saya tanya. Ya sudah hampir 20 tahun. Anak berapa? 5. 5 kok gak cocok? Apa yang gak cocok? Kalau gak cocok gak ada anak. Tapi ini gak cocok, anaknya 5. Apa yang gak cocok? Berarti kita tidak meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempermainkan firman Allah yang Tuhan beri bagi kita. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu untuk bersatu dengan istrinya. Kedua itu diberkati menjadi satu daging. Dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau kita menceraikan istri kita, berarti kita tidak menghargai firman Allah. Berarti kita melawan Tuhan, bukan melawan pendeta, bukan melawan manusia, tapi kita lawan Tuhan. Lawan Tuhan itu ada akibatnya. Seperti Firaun, dia melawan perintah Tuhan. Mujizat demi mujizat dibuat, tulah demi tulah dibuat. Tapi dia keraskan hatinya. Akhirnya dia mati di dalam sungai. Laut di berau yang besar, dia mati di dalam. Karena apa? Keraskan hati. Hari ini kita sadar dalam hidup ini. Siapa Tuhan, siapa Anda dan saya. Kita ini siapa yang diangkat bukan jadi hamba, tapi jadi sahabatnya Allah. Tuhan menunjukkan kepada Musa supaya dia tahu, aku yang pilih kamu. Aku yang bertanggung jawab atas kehidupanmu. Saudara dan saya ini ada tanggung jawab yang Tuhan beri dalam kehidupanmu. Anda dan saya tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Satu hari makan 3 kali. Tidak makan 1 hari tidak mati. 2 hari pun tidak mati. Tapi Anda tetap harus percaya kepada Tuhan. Setiap proses pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara, hari ini saya mau kita sadar. Siapa Tuhan, siapa kita. Sehingga kita jangan main-main dengan Tuhan. Hari ini sungguh-sungguh, besok enggak. Saudara, hari ini sungguh-sungguh, besok enggak. Tadi malam saudara yang dikasih Tuhan. Saya dikasih satu suara mimpi saudara. Ya, saya dikasih mimpi saudara. Sedang dalam mimpi itu banyak cerita. Tapi ada satu kata yang terus sampai pagi itu mengiang dalam hidup saya. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi pagi-pagi anak saya bangun, dia mau ke Malang. Saya tanya, up and down. Apa itu up and down?
Terus dalam mimpi saya itu saya melihat ada satu jemaat saya di Kupang. Kata-kata itu up and down. Itu dia. Kasih beritahu dia. Beritahu dia. Ada jemaat saya satu di Kupang. Beritahu dia, tapi saya belum beritahu dia. Tapi saya beritahu Bapak Ibu. Tuhan beritahu up and down. Saya tidak tahu artinya apa. Ya tahu? Sebentar turun, anak saya bilang sebentar turun, sebentar naik. Berarti iman kita ini digoncangkan oleh dunia. Sebentar percaya, sebentar enggak. Tapi saudara, saya dengar kata-kata itu, anak saya beritahu kepada saya koreksi hidup saya. Apakah iman hari ini saya semangat, besok saya tidak semangat. Hari ini saya semangat, besok saya tidak semangat. Itu Tuhan tidak mau. Artinya kita suam-suam kuku, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus panas terus dalam hidup ini. Untuk apa? Mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan untuk dia. Dia seorang, ya lumayan juga dalam pemerintahan. Tapi saya harus beritahu kepada dia setelah saya pulang ke Kupang. Ya, seorang polisi, ada pangkat juga. Dia rajin ke gereja sama istri dan anak. Dan ini yang saya harus sampaikan kepada dia. Mungkin Tuhan akan buat sesuatu dalam kehidupannya. Mungkin Tuhan akan mau mengangkat dia. Tapi dia sebentar turun, sebentar naik. Sebentar turun, sebentar naik. Hari ini kita tidak boleh main-main karena itu pesan Tuhan yang diberikan. Bukan hanya untuk orang itu, tapi untuk saya, untuk Anda dan saya hari ini. Pesan itu diberitahu kepada semua hari ini. Supaya kalau kita mau panas-panas, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Musa sudah diberitahu, Tuhan beritahu kepada dia. Terus kita lanjut baca ayatnya. Supaya kita jangan main-main tapi sadar. Kita butuh kesadaran dalam hidup ini. Untuk mengiring Tuhan. Siapa Tuhan seperti kita. Keluaran tadi, lanjut. Supaya mereka percaya apa yang Tuhan buat. Supaya orang Israel itu percaya. Bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada kamu. Sudah Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ya kan? Sampai dia mau dekat-dekat, itu belukar itu. Yang ada api di dalam belukar itu. Jangan rapat Musa, itu tanah kudus. Tinggalkan kasutmu. Berarti Allah itu kudus, Allah itu suci. Mau dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Bersihkan hati dan hidupmu, datang kepada Dia. Dia tidak pernah alergi hidupmu. Tapi dia menanti kapan kita kembali. Untuk bersama-sama jadi sahabat yang baik. Untuk bekerja di dunia ini. Siapa yang dipakai Tuhan untuk mau melayani di dunia ini? Anda dan saya yang dipilih Tuhan. Makanya kita butuh sadar Musa. Apa yang Musa katakan? Ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya. Musa, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya yang tadi kuning, hitam, jadi putih. Seperti salju. Musa kaget, saya sudah kena kusta. Aduh Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan masukkan kembali tanganmu. Ayat yang ke-7. Sesudah itu firman-Nya, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Setelah Musa masukkan lagi, dikeluarkan kembali dari bajunya. Setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Kembali normal. Terus apa yang Tuhan katakan? Ayat yang ke-10. Musa beritahu kepada Tuhan. Ini manusia. Saya mau menggambarkan kepada kita dalam kehidupan. Firman ini yang kita baca, kita renungkan. Itu gambaran kita supaya bagaimana kita bisa yakin, percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Berjalan bersama Tuhan. Karena firman ini untuk kita. Bukan untuk kepala siapa-siapa. Jangan kita mendengar firman, kita berkata, oh untuk dia, oh untuk istri saya, oh untuk suami saya, untuk teman saya, untuk diri kita. Amin. Firman untuk kita. Bukan hanya Bapak Ibu, untuk pendeta. Pendeta harus menjalankan itu supaya membawa satu teladan. Terus ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, sudah lihat mujizat. Saudara, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa bilang, bagaimana aku bicara kepada Firaun? Aku ini tidak bisa apa-apa. Bagaimana saya hari ini bisa jadi hamba Tuhan, jadi pendeta? Sekolah tinggi berapa? Nggak ada.
Cuma yang saya pegang dalam kehidupan saya. Alkitab berkata kepada kita, ada Roh Kudus yang Tuhan beri bagi hidupku. Untuk dia menolongmu, dia mengajarmu, mengingatkanmu. Karena Anda ketika berbicara mau melayani Tuhan, bukan kekuatan dari dirimu, bukan akal budimu, tapi kekuatan roh yang diberi dalam kehidupanmu. Sehingga Anda dimampukan untuk menjalankan apa tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Musa masih banyak alasan dalam kehidupannya. Tuhan beri ketetapan yang pasti, beritahu kepada Musa. Ayat yang ke-11. Perhatikan saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa itu Tuhan? Siapa? Anda bisa buat lidah. Tuhan bilang kepada Musa, siapa yang buat lidahmu? Ya. Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Dia beritahu kepada Musa, aku ini Tuhan yang buat hidupmu jadi berhasil, jadi baik, jadi semua yang terbaik diberi. Aku Tuhan yang kasih kamu. Amin. Tuhan mau bilang, ketika Anda sakit, dokter bilang sudah gak bisa. Ada hamba Tuhan dipercayakan Tuhan datang berdoa. Ketika berdoa, yang tadi benjolan di sini hilang. Apakah pendeta yang ambil benjolan itu hilang? Tidak. Itu kepercayaan Tuhan, bukan pendeta. Tapi itu Tuhan yang ambil benjolan. Kalau dokter operasi. Kalau Tuhan tidak beroperasi, keluar. Dia hanya bilang keluar. Keluar penyakit itu dari hidupmu. Tidak ada yang bisa melawan. Tuhan mau berkata kepada Musa, sadar. Saya pakai kamu. Jangan takut menghadap siapapun dalam hidup ini. Jangan bimbang, jangan takut umat Israel menolakmu. Aku Tuhan yang sudah menampakkan dirimu. Ya, aku Allah yang sudah menampakkan. Makanya hari ini kita mesti sadar. Kenapa Tuhan angkat kita jadi sahabatnya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Mengiring Tuhan yang ada dalam kehidupanmu. Tuhan akan buat Anda berhasil dalam kehidupanmu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut apa yang terjadi dalam hidupmu. Karena engkau keluar dari tempat ini tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Dia Allah, Dia tahu. Dan Dia tetap memelihara hidupmu. Sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Asal kita sadar hari ini bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia yang terus berdaulat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-12. Dari Yohanes tadi. Jadilah teladan yang baik. Ketika kita sadar dalam kehidupan kita, kita harus membawa satu teladan yang baik. Yesus bukan hanya Dia berbicara, tapi Dia sudah melakukannya. Dia sudah memberi contoh. Dia sudah jadi teladan yang baik bagi saudara dan saya. Karena itu hari ini kita belajar dalam kehidupan ini. Jadilah teladan yang baik ketika kita sadar bahwa Dia Allah, Dia Tuhan. Dia sudah angkat saya menjadi sahabatnya. Mari kita tunjukkan teladan hidup yang baik. Dimanapun kita berada. Bekerja, di kantor, di mana. Tunjukkan teladan hidup yang baik bagi semua orang. Yang mengangkat kita, yang buat kita jadi menang, itu Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat kamu. Kalau Tuhan yang membuat engkau berhasil. Setan tidak mungkin membuat engkau kalah. Karena itu kemenangan daripada Tuhan dalam kehidupanmu. Kita baca dulu firman-Nya. Yohanes tadi, ya. Inilah perintahku, dia berkata. Dia kasih perintah. Tapi bukan dia hanya perintah, tapi dia sudah melakukan. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dia bilang, saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, berarti dia duluan. Dia sudah melakukan duluan. Baru dia suruh kita mengasihi. Pasti kita bilang, enak aja lu duduk di sana. Ya kan? Dia yang salah, suruh saya mengampuni. Gimana kamu? Ingat, ketika dia ditangkap, dipukul. Ketika dia diludahi. Tapi ketika dia di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Tuhan. Tadi yang ludahi saya, yang tendang saya, yang ambil jubah saya.
yang cambuk saya sampai berdarah-darah, yang suruh saya pikul salib, yang tendang saya jatuh sampai di Golgota, disalibkan. Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teladan dia sudah beri bagi saudara dan saya. Sekarang kita tunjukkan keteladanan dalam kehidupan kita. Supaya orang melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah sahabat Allah. Tunjukkan teladan bahwa kita adalah sahabat Allah. Kita baca dalam Lukas 6 ayat 31. Ini orang Kristen harus pegang baik-baik Bapak Ibu. Supaya benar-benar kita tunjukkan teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian pada mereka. Kita senang orang buat baik kepada kita. Berarti kita harus duluan. Amin. Kita harus duluan. Kristen harus duluan tunjukkan. Karena kita yang membawa teladan Kristus dalam kehidupan ini. Tunjukkan kepada orang. Jangan orang lain makasih teladan kepada kita, kalah kita. Kita tunjukkan ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku di penjara. Datang dan melayani mereka. Jangan tunggu saudara yang dikasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita jadi teladan yang baik. Menderita, sengsara, sakit, tidak ada masalah. Yang penting masih hidup Tuhan beri bagi kita. Tetap harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu hari ini. Tapi mari kita jadi teladan yang baik. Saya sakit, saya menderita. Tapi saya harus tunjukkan teladan yang baik dalam hidup ini. Tersenyum. Walaupun ada menderita tapi senyum. Dua minggu yang lalu. Saya dalam keadaan yang tubuh tidak normal. Tapi saya harus melayani. Saya sampai di tempat itu. Ada teman saya. Wah, mukamu rasanya kurang sejahtera. Saya tahu saya kondisi tubuh tidak baik. Tapi saya bilang, enggak, saya suka cita, saya melayani. Akhirnya saya merubah. Yang sakit tadi itu saya tahan, saya keluar dari hati saya sukacita. Terus dia bilang saya, begini, kamu sudah sehat kembali. Padahal ada sakit, kita harus tunjukkan. Supaya orang dia tahu bahwa kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia perbaiki hidup, jangan kita cemberut terus. Aduh, datang melayani tapi mengeluh. Tidak jadi berkat bagi banyak orang. Pulang urusan itu beda. Tapi sekarang tunjukkan teladan Kristus yang baik dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita saling mengasihi, saling melayani dalam hidup ini. Saudara ingat dalam Yohanes 13. Tuhan membasuh kaki murid-murid. Setelah dia membasuh kaki murid-murid. Dia berkata kepada murid-murid. Aku sudah meninggalkan teladan bagimu. Dia bilang, aku sudah meninggalkan teladan. Ketika aku pergi, engkau harus saling merendahkan diri. Supaya jangan gontok-gontokan. Jangan ribut, jangan bertengkar. Tapi harus saling melayani. Kamu mau hebat, orang mati bangkit pun. Saya hanya berdoa, sakit demam baik pun. Semua roh Tuhan beri dari satu sumber. Tidak ada dua sumber. Supaya kita yang kecil, yang besar, kita tetap bersatu dalam ini. Tuhan mau ada kesatuan dalam kehidupan kita. Jemaat juga sama, rumah tangga yang kecil juga sama. Kalau saudara rukun, tidak terpecah-pecah. Tidak perlu minta berkat orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat akan mengejar kita di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin, lakukan dalam kehidupanmu. Supaya ada keteladanan yang kau beri dalam hidup ini kepada Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Dia sudah membasuh kaki mereka. Sampai Petrus bertengkar dengan dia. Dia bilang tidak, ini saya harus buat. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Membuktikan kita terus semua saling merendahkan diri. Untuk bisa melayani sama dalam hidup ini. Tugasmu apa dalam hidup ini? Bawa teladan Kristus dalam hidupmu. Supaya engkau bisa memenangkan banyak jiwa dalam hidup ini. Tunjukkan teladan Tuhan yang baik dalam kehidupanmu. Kita baca satu ayat lagi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan Petrus? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya.
Dia bilang kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya di mana engkau berada, engkau akan berhasil. Karena mengikuti firman Allah dalam hidup ini. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hari ini kita sama belajar dalam hidup ini. Supaya keteladanan ini kita buat dalam hidup ini. Apa yang dikatakan tadi bahwa penderitaan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus telah menderita. Menderita untuk siapa? Untuk kita. Berkorban untuk siapa? Untuk sahabat-sahabat yang baik. Dia berkorban untuk kita semua. Supaya apa? Kita juga tahu pengorbanan Tuhan lebih dari apa yang kita alami dalam hidup ini. Tidak sebanding. Ya, Paulus bilang tidak sebanding apa yang kamu menderita di dunia. Karena ada berkat yang lebih besar. Yang tidak sebanding itu. Yang ada di surga. Yang menanti Anda dan saya sampai ke sana. Jangan kita kaget sampai di sana. Ternyata saya di dunia ini main-main dengan Tuhan. Tapi Tuhan beri yang lebih terbaik dalam kehidupan saya. Hari ini kita mesti lebih sungguh-sungguh lagi. Menderita, ya menderita. Ada batasnya. Kuk yang kutaruh itu ringan. Tidak kita pikul 50 kilo, enggak bisa Tuhan kasih 50, enggak mungkin. Pasti kasih 10 kilo. Itu janji Tuhan bagi kita. Kita seringkali merasa berat dalam hidup ini. Karena kita tidak pernah mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Semua beban itu ringan dan enak. Karena itu kuk yang Tuhan beri bagi hidup kita. Karena itu yang ketiga kita belajar. Hidup mengiring Tuhan menjadi sahabat yang baik. Butuh satu pengorbanan dalam kehidupan kita. Harus berkorban. Kita baca ayat yang terakhir. Ayat 13 dan 15 sampai 15 dari Yohanes tadi. Perhatikan kata-kata firman Tuhan. Supaya kita pulang, kita baca dan kita merenungkan. Supaya jangan sia-sia kita ke gereja. Tapi kita pulang membawa sesuatu yang Tuhan beri bagi hidup kita. Kita buka ayat yang ke-13. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia berikan hidup. Kita beri apa? Persembahkan tubuhmu. Ya, sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Tapi kadang-kadang tubuh rusak, sudah gak bisa lagi. Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa melayanimu. Tapi apakah Tuhan menolak? Tidak, dia baik. Tapi dia beri hidupnya seutuh untuk kita. Korban, pengorbanan dalam hidup. Waktu, tenaga. Ya. Sakit hati, korban aja. Untuk apa sakit? Ya, manusia kalah dari perkataan manusia. Tapi manusia seringkali tidak pernah kalah dari firman Allah. Karena itu hari ini jangan kalah dari perkataan manusia. Tapi kalah dari setiap kebenaran firman Allah. Supaya kita tetap dilindungi dan diberkati Tuhan dalam hidup ini. Ayat yang ke-14. Tidak ada. Kamu adalah sahabatku. Ketentuannya yang dia beri. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita mau jadi sahabat Tuhan. Harus ikut perintah Tuhan. Kita mau jadi sahabat yang baik di dunia. Kalau sahabat omong lain kita bantah. Bagaimana bisa jadi sahabat? Saya menerima apa adanya. Kamu apa adanya dalam hidup ini. Makanya keluarga kadang-kadang bisa berentok. Bisa sampai cerai, bisa sampai putus. Karena apa? Egois. Tidak mau mengalah. Hari ini kita belajar untuk kita menjadi sahabat yang baik. Makanya dia bilang mau jadi sahabat. Lakukan perintah. Dia menjadi sahabat yang baik dengan Bapaknya di surga. Dia lakukan perintah, kosongkan hidupnya. Jadi hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Dia harus lakukan itu dalam kehidupannya. Hari ini tidak ada pilihan lain dalam hidupmu hari ini. Tapi ketika kita ada masalah dan persoalan dalam hidup kita. Mari kita belajar supaya kita juga berkorban. Tidak gampang pengorbanan yang kita buat dalam hidup ini. Orang yang salah, tapi Alkitab bilang, kalau dia mencaci makimu, engkau harus berdoa dan memberkati dia. Apakah kita bisa berkorban? Melakukan itu semua dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting kita belajar dalam kehidupan kita. Amsal 27 ayat yang ke-6. Lima menit lagi saudara. Ya, seorang kawan memukul dengan maksud yang baik. Dia tegur yang baik. Seorang kawan, seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Yudas datang mencium Yesus.
kelihatannya baik, tapi dia menjual Yesus. Ya, seorang kawan memukul dengan maksud yang baik. Maksud yang baik. Jangan teman. Kamu sudah salah. Jangan buat itu. Ya, maksudnya dia menegur yang baik supaya kita menjadi sahabat yang baik. Karena dia tahu ada kejadian di sana. Dia memberitahu. Kadang-kadang kita tidak menerima. Mas, hati-hati mas. Ya, kita bilang, kamu perempuan tahu apa? Jangan urusan. Nanti sudah ada masalah baru sadar. Ternyata istriku baik. Ya, seorang teman yang baik, sahabat yang baik. Tuhan juga sama. Kadang-kadang kita masuk jurang. Kadang-kadang kita berdoa tidak ada jawaban. Kadang-kadang kita punya masalah tidak ada jawaban. Tapi sabar. Pasti ada jawaban yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita jangan salahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya dia tetap bekerja menjadi sahabat yang baik bagi hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir, Yeremia 3 ayat 4 dan 5. Mari kita belajar untuk kita berkorban. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan. Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Sejak engkau lahir, engkau menjadi kawan yang baik dalam hidup ini. Dia berkata, terus ayat yang kelima. Untuk selama-lamanya kah ia murka akan menaruh dendam untuk seterusnya? Tidak. Apakah hidup kita terpuruk terus sampai selama-lamanya? Tidak. Ada masalah, ada jalan keluar. Ada persoalan, ada pertolongan yang Tuhan beri bagi hidup. Tidak selama-lamanya. Kamu bukan jatuh selama-lamanya. Tapi itu proses yang Tuhan buat. Supaya Anda mengerti Allah itu siapa, Tuhan itu siapa dalam kehidupanmu. Diproses. Hidup diproses. Hidup ada pengorbanan yang diproses dalam hidup ini. Tuhan memproses saudara dan saya dalam kehidupan ini. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik saudara. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang dikatakan kepada kita dalam setiap persoalan hidup kita. Untuk selama-lamanya kah ia murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Tidak. Demikian katamu. Namun engkau sedapat-nyapatnya melakukan kejahatan terus. Engkau yang tidak mau berubah. Engkau yang tidak mau bertobat. Engkau yang tidak pernah sungguh-sungguh. Murka Allah tidak selama-lamanya dalam hidup. Ketika bangsa Israel, Musa naik ke Gunung Sinai mengambil loh batu itu. Lama dia nggak turun. Ada Harun bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika itu saudara yang dikasih Tuhan. Orang Israel bilang, Musa di mana? Musa di mana? Tuhan di mana? Buatkan kita Allah. Harun berkata, lepaskan dari telingamu anting-anting. Seluruh orang Israel dari anting-anting dikumpulkan. Mereka buat pahatan dari patung lembu yang sudah jadi. Ketika itu mereka mempersembahkan, meria-ria. Musa yang di atas Tuhan berkata, turun! Mereka sudah salah jalan. Murka Tuhan terjadi. Mau menghukum bangsa Israel. Tapi Tuhan berkata, Musa berkata kepada Tuhan, apakah kamu menghukum umatmu yang keluar dari bangsa Israel? Akhirnya Tuhan hatinya lembut. Sudah punya rencana yang tidak baik kepada mereka. Ditarik kembali. Karena Musa berkata kepada dia. Hari ini juga kita butuh kesadaran dalam hidup ini. Tidak selamanya Tuhan murka kepada kita. Karena perbuatan-perbuatan kita. Tapi apakah ketika belum ada jawaban. Engkau tetap berbuat dosa dan berbuat dosa? Tidak. Hari ini kita harus kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita harus sadar dalam hidup ini. Tuhan yang mengiring kita. Tuhan yang membawa kita. Tuhan yang membuat kita berhasil hari ini. Tuhan yang membuat kita kemenangan. Tunjukkan teladan itu. Bagi setiap orang yang Anda temui dalam hidup ini. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Supaya mereka tetap mengikuti ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup ini. Engkau yang harus memberi contoh yang baik. Supaya mereka juga kuat bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Butuh satu pengorbanan, waktu, tenaga. Butuh satu pengorbanan ketika kita merendahkan diri kita. Yang di bawah, orang yang di bawah.
kita harus hargai, kita harus merendahkan diri kita. Karena itu hari ini mari kita berjuang bersama-sama dalam hidup ini. Kalau mau jadi sahabat Tuhan yang baik, mari kita lakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Supaya kita tetap ada dalam lindungan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa di surga, mari Tuhan, hamba berdoa bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah. Sempurnakan firman itu dengan kekuatan Roh-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka hari ini, sadarkan mereka hari ini. Sebagaimana Engkau memanggil Musa, Engkau memberitahu kepada dia bahwa Engkau adalah Allah. Engkau sudah mengangkat kami menjadi sahabat. Beritahu kepada kami semua hari ini, kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Sahabat yang memberikan hidupnya, berkorban. Sahabat yang menunjukkan teladan. Kita juga membawa teladan. Kita juga berkorban dalam hidup ini. Karena itu hari ini hamba berdoa, yang punya masalah, ada jalan keluar yang Tuhan beri bagi hidupmu. Yang sakit Anda percaya hari ini, Tuhan ada bersama firman yang berkuasa. Dalam nama Yesus, Anda dijamah, Anda disembuhkan dalam nama Yesus. Kesembuhan itu terjadi, nama Tuhan dipuji, dimuliakan selalu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja di muka bumi. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja, buat semua jemaat bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biarkan persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudaraku kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu sangat mudah. Jika Tuhan buka pintu, tidak ada satupun yang menutupnya. Tapi jika Tuhan tutup pintu, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Karena itu hari ini, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat roh kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan dosa, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan.